Baik, saya akan mengidentifikasi kerusakan bangunan B1 atau kelas 1. Ya, jadi atap ini sudah jebol. Dan tiangnya itu sudah miring seperti ini. Ya, jadi ini mau roboh juga. Ini terasnya, lantainya seperti ini. Tuh, atapnya sudah pada jebol ya seperti ini. Baik, saya akan masuk. Untuk dindingnya kelas 1, jadi seperti ini. Yang dulunya itu retak-retak karena sangat membahayakan. Akhirnya dari pihak sekolah memperbaiki sendiri melalui dana bos. Ya, jadi ini di situ juga retak. Untuk ruangannya seperti ini. Warna yang agak mencolok itu adalah warna dari perbaikan ruangan ini ya. Untuk lantainya sebetulnya itu hancur, tapi dari pihak sekolah memperbaiki sendiri. Terpaksa kita tambah dengan semen yang sebelumnya itu sudah hancur ya. Jadi seperti ini keadaan lantainya. Ini ya. Kita akan melihat ruangan ini dari luar. Ya, untuk ruangan B1. Nah, di temboknya juga sudah retak. Sekian, terima kasih. Identifikasi kerusakan ruang pada bangunan B.2 atau ruang kelas 1. Jadi untuk terasnya seperti ini, masih dalam keadaan bagus, plafonnya juga masih bagus. Dari luar tidak tampak ada keretakan atau kerusakan pada tembok. Sekarang kita ke dalam. Lantainya yaitu lantai keramik seperti ini. Ini termasuk masih baik dan masih bisa atau sangat layak untuk dipergunakan. Ini untuk lantainya. Sedangkan untuk plafonnya atau atasnya seperti ini. Jadi ini kenapa kok timbul warna hitam-hitam? Karena ada kebocoran pada genting dan airnya itu tertahan di situ dan mengakibatkan warna hitam pada plafon. Ini plafonnya. Ini ya, jadi nampak hitam-hitam. Ini terjadi karena adanya kebocoran pada genteng, air masuk ke plafon dan tidak bisa keluar, akhirnya mengendap menjadi terus warnanya ada yang menghitam seperti ini. Nah, untuk dindingnya di dalam kelas 2 atau bangunan B.2 sebagian kecil ada yang temboknya mengalami keretakan. Ini juga retak. Dan ini juga. Jadi dindingnya banyak yang mengalami keretakan kalau dilihat di dalam ruangan kelas. Itu, terima kasih. Ya, sekian identifikasi kerusakan bangunan untuk kelas B.2 atau kelas 2. Baik, saya akan mengidentifikasi bangunan E
tentang kamar mandi guru ya. Di Dapodik kita namakan bangunan E. Di dalam bangunan E itu ada 2 ruang, 1 ruang untuk guru laki-laki dan 1 ruang untuk guru perempuan. Baik, kita akan mengidentifikasi bangunan E atau kamar mandi guru. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, halaman belakang dari kamar mandi guru ini sudah hancur. Jadi untuk usuknya dan rengnya itu sudah hancur, mungkin termakan usia atau terkena hujan ya, jadi hancur seperti ini dan sangat membahayakan. Genting bagian bawah juga sudah banyak yang bolong. Nah, ini ada penampakan dari terasnya, teras untuk kamar mandi guru, dan asbesnya ini sudah sangat memprihatinkan, dan ini dikhawatirkan nanti tertimpa kepada siswa atau bapak guru yang sedang menggunakan kamar mandi ini. Nah, di bagian dalamnya seperti ini penampakannya. Ada 1 tempat air, 1 kloset, ada cermin, dan jendelanya juga hanya memiliki 1 kaca, yang seharusnya itu rangkap 2 kaca bagian bawah dan kaca bagian belakang. Untuk lantainya sebelumnya itu sudah dalam keadaan hancur ya, jadi keramiknya itu sudah nggak ada dan terpaksa kita perbaiki dengan cara kita membuat lantai seperti ini, dan ini didanai oleh dana BOS. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini penampakan dari samping. Atapnya juga sudah jebol. Ini seperti ini tadi atapnya. Nah, ini tadi ya kerusakan bagian belakangnya untuk kamar mandi WC. Seperti ini. Untuk atap, terutama atap, sudah sangat tidak layak dan sangat membahayakan bagi penggunanya. Jadi terima kasih. Ini tadi identifikasi dari bangunan E, kamar mandi guru pria dan wanita. Terima kasih. Identifikasi kerusakan toilet siswa putra dan putri atau bangunan F. Jadi seperti ini. Nah, untuk pembangunan toilet siswa ini didanai dari Pamsmas. Nah, keadaannya tapi untuk bagian atap itu sudah banyak yang berlubang. Untuk terasnya ini keramiknya tergolong masih bagus. Nah, untuk penampakan dari dalam toilet seperti ini ya, dan ini juga sudah tidak dipergunakan. Nah, ini atapnya juga ada yang bocor. Kita pindah ke ruangan sebelahnya. Ini lawangnya juga sudah pintunya sudah rusak. Dan ini sudah tidak dipergunakan lagi. Sekarang kita akan melihat penampakan dari samping. Ini penampakan dari samping untuk toilet siswa. Sebagian gentingnya juga ada yang sudah jatuh. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini ada tempat pembuangan untuk bagian tembok dan atap bangunan kamar mandi siswa. Yang sebelah sini masih dalam keadaan bagus. Ini
ditambahkan dari sebelah samping seperti ini. Jadi ini didanai dari Pamsimas atau dari desa. Sekian, terima kasih. Identifikasi bangunan atau ruang kelas 4. Ini terasnya masih bagus, lantainya juga masih bagus. Nah, kita akan ke dalam kelasnya. Jadi seperti ini dalamnya kelas 4. Ini itu ada keretakan seperti ini. Temboknya termasuk juga masih bagus. Ini keadaan temboknya pada kelas 4. Ini bagus. Untuk keadaan atas atau atapnya seperti ini. Hitam-hitam itu kemungkinan mungkin gentingnya bocor, terus airnya mengendap ya, jadi menimbulkan warna hitam pada atapnya. Ini demikian identifikasi mengenai ruang kelas 6. Sekian, terima kasih. Sekarang kita akan mengidentifikasi kerusakan pada bangunan di kelas 6. Nah, ini untuk pembatas gentingnya itu sebagian juga ada yang sudah runtuh. Jadi untuk gentingnya juga rawan untuk runtuh. Nah, pada untuk terasnya keadaannya seperti ini. Untuk lantainya masih bagus. Ini tidak ada kerusakan pada lantainya. Untuk teras sebelah atas juga seperti ini keadaannya masih bagus. Sekarang kita akan melihat dalamnya kelas 5. Nah, untuk ruangan kelas 5 itu kerusakannya pada dindingnya semuanya itu ya hampir semua itu retak. Ini retak. Ini juga retak seperti ini. Ya. Untuk atapnya di dalam ruang kelas termasuk masih bagus. Ini keadaan atapnya. Nah, atapnya masih bagus. Untuk dinding sebelah selatan seperti ini, masih bagus juga. Nah, di dinding sebelah timur itu ada kerusakan pada retaknya tembok atau bangunannya, retaknya tembok. Ini seperti ini retak. Ini juga retak. Ini keadaannya. Jadi untuk kerusakannya sangat sedikit. Terima kasih. Ini adalah identifikasi kerusakan bangunan pada kelas 5. Baik, kita akan mengidentifikasi ruangan kelas 6. Untuk atapnya ini itu seperti ini ya. Jadi untuk papannya sudah runtuh, termasuk juga membahayakan peserta didik. Sedangkan untuk terasnya kondisinya ya lumayan bagus, masih lumayan bagus seperti ini. Teras pada kelas 6. Ini lantainya seperti ini. Nah, untuk ruangannya ada bagian tembok yang sudah retak. Ini retak pada kelas 6 atau bangunan kelas 6. Nah, untuk atas atau atapnya, asbesnya ini ya, ini sudah hancur,
Terpaksa kita akan seperti ini agar asbesnya tidak jatuh seperti ini. Dan lagi kerusakan lagi itu pada tembok. Di tembok sebelah barat juga ada yang retak. Ini retak-retaknya. Seperti ini kondisinya. Untuk lantainya lumayan bagus, masih layak untuk dipakai keadaan lantainya. Ini keadaan dalam ruangan di kelas 6. Kita akan melihat bangunan kelas 6 ini dari luar. Nah, ini kerusakan pada atap. Jadi untuk pembatas gentingnya sudah runtuh. Ini juga sangat mengkhawatirkan. Ini terus atapnya juga rawan runtuh, kondisinya mengkhawatirkan. Terima kasih. Identifikasi kerusakan bangunan pada bangunan A kelas 3. Untuk terasnya ini masih bagus, hanya ada kerusakan di depan. Terus untuk dinding luarnya juga masih bagus. Kita akan melihat dalamnya. Untuk dinding pada kelas 3 bangunan A itu masih baik. Untuk keretakannya hanya sedikit dan itu pun tidak terlalu membahayakan. Ini kondisi dinding pada kelas 3 bangunan A. Untuk atapnya, untuk plafonnya tergolong masih baik. Ya, jadi ini masih baik, kipas juga masih berfungsi. Plafonnya keadaannya masih bagus dan tidak membahayakan. Seperti ini kerusakan pada kelas 3. Jadi untuk kelas 3 ini kondisi bangunan dan ruangnya masih dalam kondisi baik atau bagus. Identifikasi kerusakan ruang pada bangunan B.2 atau ruang kelas 1. Jadi untuk terasnya seperti ini masih dalam keadaan bagus, plafonnya juga masih bagus. Dari luar tidak tampak ada keretakan atau kerusakan pada tembok. Sekarang kita ke dalam. Lantainya yaitu lantai keramik seperti ini. Ini termasuk masih baik dan masih bisa atau sangat layak untuk dipergunakan. Ini untuk lantainya. Sedangkan untuk plafonnya atau atasnya seperti ini. Jadi ini kenapa kok timbul warna hitam-hitam? Karena ada kebocoran pada genting dan airnya itu tertahan di situ dan mengakibatkan warna hitam pada plafon. Ini plafonnya. Ini jadi nampak hitam-hitam. Ini terjadi karena adanya kebocoran pada genteng, air masuk ke plafon dan tidak bisa keluar, akhirnya mengendap menjadi terus warnanya ada yang menghitam seperti ini. Nah, untuk dindingnya di dalam kelas 2 atau bangunan B.2 sebagian kecil ada yang temboknya mengalami keretakan. Ini juga retak.
ada. Jadi ininya banyak yang mengalami keretakan kalau dilihat di dalam ruangan kelas. Itu, terima kasih. Ya, sekian identifikasi kerusakan bangunan untuk kelas B.2 atau kelas 2. Identifikasi kerusakan bangunan pada bangunan A kelas 3. Untuk terasnya ini masih bagus, hanya ada kerusakan di depan. Terus untuk dinding luarnya juga masih bagus. Kita akan melihat dalamnya. Untuk dinding pada kelas 3 bangunan A itu masih baik. Untuk keretakannya hanya sedikit dan itu pun tidak terlalu membahayakan. Ini kondisi dinding pada kelas 3 bangunan A. Untuk atapnya, untuk plafonnya tergolong masih baik. Ya, jadi ini masih baik, pipas juga masih berfungsi. Plafonnya keadaannya masih bagus dan tidak membahayakan. Seperti ini kerusakan pada kelas 3. Ya. Jadi untuk kelas 3 ini kondisi bangunan dan ruangnya masih dalam kondisi baik atau bagus.